Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Cornelia Lydia, NIM 2020-520055, Program Studi Teknik Sipil, Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi terkait Sistem Informasi Geografis atau SIG. Pengertian SIG. Sistem Informasi Geografis atau SIG adalah seperangkat alat berbasis komputer yang memungkinkan untuk mengolah data spasial dan non-spasial menjadi informasi yang berkaitan tentang muka bumi, serta digunakan untuk pengumpulan, penyimpanan, manipulasi, dan menampilkan data yang selanjutnya dipakai sebagai bahan untuk mengambil keputusan atau kebijaksanaan. Informasi spasial memakai lokasi dalam suatu sistem koordinat tertentu sebagai dasar referensinya. Karenanya, SIG mempunyai kemampuan untuk menghubungkan berbagai data pada suatu titik tertentu di bumi, menggabungkannya, menganalisa, dan akhirnya memetakan hasilnya. Aplikasi SIG menjawab beberapa pertanyaan seperti lokasi, kondisi, tren, pola, dan pemodelan. Kemampuan inilah yang membedakan SIG dari sistem informasi lainnya. Keunggulan SIG. 1. Penanganan data geospasial menjadi lebih baik dalam format baku. 2. Revisi dan pemuktahiran data menjadi lebih mudah. 3. Data geospasial dan informasi menjadi lebih mudah dicari, dianalisis, dan direpresentasikan. 4. Menjadi produk yang mempunyai nilai tambah. 5. Kemampuan menukar data geospasial. 6. Penghematan waktu dan biaya. 7. Keputusan yang diambil menjadi lebih baik. Komponen-komponen SIG. Menurut ESRI tahun 1998, SIG terdiri dari 5 komponen utama, yaitu 1. Perangkat keras atau hardware, 2. Perangkat lunak atau software, 3. Data, 4. Metode atau prosedur, 5. Sumber daya manusia atau people. SIG tidak dapat berdiri sendiri-sendiri jika tanpa adanya komponen-komponennya. 1. Perangkat keras atau hardware. Perangkat keras yang digunakan untuk mengoperasikan SIG dapat digolongkan menjadi 3 kelompok dasar atau subsistem, yaitu data input, data management atau manipulation, dan output. 2. Perangkat lunak atau software. Perangkat lunak SIG merupakan paket perangkat lunak aplikasi yang berisi berbagai paduan program komputer untuk keperluan proses pemerataan, pengelolaan, dan analisis data geografik. Ciri utama perangkat lunak SIG adalah tersedianya kemampuan proses penyajian serta analisis data spasial dan atribut. Persyaratan perangkat lunak SIG yaitu pengelolaan data grafis, pengolahan basis data, analisis, dan penyajian data. Operasi kartografi, aplikasi khusus, dan pengembangan. 3. Data SIG. Data SIG mempunyai 2 bagian penting yang membuatnya berbeda dari data lain, yaitu informasi lokasi atau spasial dan informasi deskriptif atribut atau non-spasial. Dalam SIG, data spasial dapat direpresentasikan dalam 2 format, yaitu format vektor dan format raster. 4. Sumber daya manusia atau people. Seperti sistem informasi lainnya, pemakaian SIG pun memiliki tingkatan tertentu, dari tindakan spasialis, teknis, yang mendesain dan memelihara sistem, sampai pada pengguna yang menggunakan SIG untuk mendukung pekerjaan mereka sehari-hari. Dalam hal ini, pemakaian sistem yang menggunakan SIG untuk mencari pemecahan masalah spasial. 5. Prosedur atau metode. SIG yang baik memiliki keselarasan antara rencana desain yang baik dan aturan dunia nyata, di mana metode, model, dan implementasi akan berbeda-beda untuk setiap permasalahan. Pada beberapa organisasi, penggunaan SIG dapat dalam bentuk dan standar tersendiri untuk metode-metode analisisnya. Dunia nyata dan SIG. Realita fisik, model dunia nyata, model data, basis data, peta atau laporan. Model dunia nyata, entity terdiri dari 3, yaitu 1.
tipe, 2 atribut, dan 3 relasi. Data spasial SIG. Data spasial merupakan suatu data yang mengacu pada posisi, objek, dan hubungan di antaranya dalam ruang bumi. Data spasial dapat dihasilkan dari berbagai macam sumber antara lain 1. Citra satelit. Data ini menggunakan satelit sebagai wahananya. Satelit tersebut menggunakan sensor untuk dapat merekam kondisi atau gambaran dari permukaan bumi. 2. Peta analog. Merupakan bentuk tradisional dari data spasial, di mana data ditampilkan dalam bentuk kertas atau film. 3. Foto udara. Merupakan salah satu sumber data yang banyak digunakan untuk menghasilkan data spasial selain dari citra satelit. 4. Data tabular. Data ini berfungsi sebagai atribut bagi data spasial. Data ini umumnya berbentuk tabel. 5. Data survei. Pengamatan atau pengukuran di lapangan. Data ini dihasilkan dari hasil survei atau pengamatan di lapangan. Metode data spasial dibedakan menjadi 2, yaitu metode data vektor dan metode data raster. Metode data raster. Pemanfaatan model data raster banyak digunakan dalam berbagai aplikasi. Akan tetapi, ESRI tahun 2006 membagi menjadi 4 kategori utama, yaitu 1. Raster sebagai peta dasar. 2. Raster sebagai peta model permukaan. 3. Raster sebagai peta tematik. Dan 4. Raster sebagai atribut dari objek. Perbandingan model data raster dan model data vektor bisa dilihat pada gambar di samping. Perbandingan struktur data vektor dan data raster. Salah satunya parameter, atribut, vektor, relasi langsung dengan DBMS atau database, raster, grid atau sel merepresentasikan atribut, relasi dengan DBMS tidak secara langsung. Pengembangan SIG. Pengembangan sistem SIG memerlukan biaya dan waktu yang cukup besar. Oleh karena itu, kegagalan sistem sedapat mungkin harus dihindari. Pengembangan SIG tidak sekedar membeli perangkat keras dan perangkat lunaknya. Bagian terpenting dalam pengembangannya adalah pengembangan basis datanya. Tugas ini memerlukan waktu, biaya, dan usaha-usaha perencanaan dan manajemen. Filosofi dan implementasi SIG. Pengembangan SIG secara keseluruhan dapat dideskripsikan dalam bentuk filosofi, perancangan, dan implementasi SIG. Filosofi yang digunakan adalah perancangan sistem harus dikendalikan oleh aplikasi, sedangkan implementasinya mencakup konsep, perancangan, pengembangan, operasi, dan audit. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.